Malam itu begitu sunyi, seolah seluruh alam ikut menahan napasnya. Di desa Sukarasa yang biasanya damai, tak terdengar suara jangkrik, tak terdengar angin, hanya kesunyian yang terasa mencurigakan. Lampu jalanan mulai redup satu persatu, dan kabut tipis turun dari arah hutan. Beberapa warga sudah mulai menutup pintu rapat-rapat, karena sudah 3 malam berturut-turut. Ada yang mengetuk pintu rumah mereka, di jam yang sama, jam 1 dini hari. Tak ada yang terlihat ketika dibuka, tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di teras, selalu ada jejak tanah basah, berbentuk bulat panjang, seperti bekas lompat seseorang, yang terbungkus kain kafan. Warga mulai gelisah, tapi mereka diam, karena siapapun yang membicarakan hal itu, malamnya selalu mimpi buruk. Dan malam itu, teror itu kembali datang, lebih dekat, lebih nyata, lebih menyeramkan. Pak Surya baru saja selesai sholat tahajud. Waktu menunjukkan jam 1:12 dini hari. Ia duduk di ruang tengah, menikmati teh hangat, ditemani suara detak jam dinding, yang terdengar semakin lambat dan berat. Tiba-tiba, tuk, 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 3 ketukan terdengar dari arah pintu depan. Pak Surya terdiam. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berjalan perlahan, melangkah dengan hati-hati, karena perasaan aneh mulai muncul, seolah ada yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Ketika pintu dibuka, kosong, halaman rumah sepi, tidak ada siapa-siapa, tapi hawa di luar terasa dingin menusuk, seperti berdiri di tengah kabut es. Pak Surya melangkah keluar, matanya menyapu pekarangan. Lalu, ia melihatnya, di ujung pagar bambu, berdiri sosok putih, diam, tak bergerak, wajahnya samar, tapi bentuk kepalanya terikat di atas, seperti pocong. Ketika Pak Surya mencoba mendekat, sosok itu meloncat sekali, lalu menghilang di balik pohon pisang. Pak Surya gemetar, tangannya bergetar saat menutup pintu. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Keesokan paginya, Bu Rina terlihat panik. Ia langsung memanggil suaminya, dan menunjuk layar monitor CCTV, yang terpasang di ruang tamu. Ada yang aneh semalam, ujarnya dengan suara bergetar. Rekaman kamera malam itu diputar ulang. Waktu menunjukkan jam 1:14 dini hari, sama dengan saat Pak Surya mendengar ketukan. Awalnya tak ada apa-apa, hanya angin yang menggoyangkan ranting. Tapi tepat di detik ke-47, sosok putih meloncat pelan melintasi halaman depan. Bungkus kain putihnya tampak ketat, kepalanya terikat di atas, dan tidak punya bayangan. Bu Rina menjerit kecil, wajahnya pucat. Sang suami hanya bisa menatap layar, tak percaya apa yang ia lihat. Sosok itu melompat, berhenti di depan pintu, lalu menoleh ke arah kamera. Matanya kosong, tapi ia seperti sadar sedang direkam. Lalu dalam sekejap, gambar menjadi buram, dan sinyal kamera hilang selama 5 detik. Ketika kembali normal, halaman sudah kosong, tapi pagar bambu terbuka sedikit, seolah ada yang baru saja keluar. Bu Rina dan suaminya saling berpandangan. Mereka tahu, apa yang terekam malam itu bukan manusia. Pagi harinya, suara tangis anak kecil terdengar dari rumah Bu Lilis. Anaknya, Aldi, baru berusia 6 tahun. Ia menangis kencang sambil memegangi wajahnya, gemetar, dan terus mengulang satu kalimat. "Pocongnya lihat aku, Bu." Bu Lilis berusaha menenangkan, tapi Aldi tak berhenti menangis. Matanya sembab, dan ia menolak tidur di kamarnya lagi. Ketika ditanya pelan, Aldi mulai bercerita. Malam tadi, ia terbangun karena suara ketukan jendela. Awalnya ia kira kucing, tapi saat menoleh, ia melihat sepasang mata hitam besar, menatapnya dari balik kaca. Mata itu, milik sosok putih tinggi, yang berdiri diam di luar jendela, dengan kepala terikat dan tubuh terbungkus kain. Pocong itu, hanya menatap, wajahnya pucat, dan bagian mulutnya seperti tersenyum. Aldi tidak bisa berteriak, tubuhnya membeku, dan ketika akhirnya bisa menutup mata, sosok itu sudah hilang. Sejak kejadian itu, Aldi tidak mau tidur sendirian. Setiap malam, ia meminta semua lampu dinyalakan, dan jendela ditutup rapat. Desa Sukarasa kini tak lagi tenang. Isu tentang pocong mulai menyebar dari mulut ke mulut. Grup WhatsApp RT mendadak ramai.
Pesan suara saling dikirim, ada yang mengaku mendengar ketukan, ada yang bilang melihat bayangan putih, dan ada juga yang merasakan sesak dada saat malam hari. Beberapa warga mulai takut keluar rumah. Setelah jam 9 malam, pintu-pintu ditutup rapat, jendela ditutup dengan kain hitam, dan di beberapa rumah, tercium bau dupa dibakar setiap malam. Ibu-ibu di warung mulai saling berbisik. Katanya, satu keluarga di ujung kampung, sudah 3 malam tidak tidur, karena setiap kali lampu dimatikan, ada suara loncatan di atas atap rumah mereka. Pak RT pun mulai ikut waspada. Ia berkeliling malam, bersama 2 pemuda kampung, tapi setiap mereka lewat, daerah itu justru terasa makin sunyi. Tak ada suara anjing, tak ada angin, hanya suara langkah mereka, yang terdengar semakin berat. Warga mulai bertanya-tanya, apakah ini gangguan biasa, atau sesuatu yang jauh lebih dalam? Di balik keresahan warga, seorang tetua kampung akhirnya angkat bicara. Namanya Mbah Warso. Ia dikenal sebagai orang paling tua di desa itu, dan satu-satunya yang masih hafal adat lama. Sambil duduk di teras rumahnya, ditemani suara bambu bergesekan pelan, Mbah Warso berkata pelan, "Kalian pikir ini cuma hantu main-main? Kalian lupa, tanah ini dulu tanah keramat." Menurut Mbah Warso, lokasi rumah warga sekarang, dulu adalah lahan pemakaman tua, yang dipindahkan puluhan tahun lalu, demi pembangunan perumahan baru. Waktu itu, ada satu syarat penting dari para sesepuh. Setiap rumah yang dibangun, harus diberi sesajen 7 malam berturut-turut, dengan doa khusus dan permohonan izin. Tapi, seiring waktu, tradisi itu ditinggalkan. Generasi muda menganggapnya klinik. Bahkan beberapa rumah didirikan tanpa upacara apapun. Mbah Warso meyakini, roh-roh yang dulu bersemayam di tanah itu, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya tertidur, dan sekarang, karena tak dihormati, mereka bangun dengan amarah. Malam itu, ketakutan di desa Sukarasa mencapai puncaknya. Dalam satu malam saja, 5 rumah berbeda, melaporkan kemunculan pocong, dan yang membuat warga benar-benar panik adalah, semua kejadian itu terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Di rumah pertama, Bu Erni sedang menyusui bayinya, ketika mendengar suara berat, meloncat-loncat di atap rumah. Saat ia mendongak dari jendela, ia melihat kain putih menggantung dari ujung genteng. Di rumah kedua, Pak Wahyu terbangun, karena lampu kamar berkedip-kedip. Ketika ia membuka pintu, pocong berdiri di tengah ruang tamu, diam, tak bergerak. Tapi entah bagaimana, menatap langsung ke arah kamera CCTV yang sedang merekam. Di rumah ketiga, anak kecil menjerit di kamar mandi. Ia bilang, pocong itu muncul dari balik tirai shower, dan berbisik dengan suara yang seperti air menetes. Rumah keempat, lebih mengerikan, seseorang menemukan kain kafan basah, tergulung di depan pintu, dengan bau anyir, seperti tanah kuburan basah. Dan di rumah kelima, pocong itu terlihat berjalan perlahan di halaman, lalu menghilang di bawah pohon pisang, tanpa suara. Warga yang sebelumnya masih ragu, kini mulai percaya, ini bukan kebetulan, ada sesuatu yang benar-benar sedang bangkit. Setelah kemunculan pocong di 5 rumah, beberapa warga mencoba untuk mencari bukti. Mereka siap dengan kamera HP, berharap bisa merekam langsung penampakan yang membuat desa ini mencekam. Namun apa yang terjadi, malah membuat semuanya semakin misterius. Pak Rendi, salah satu warga yang dikenal berani, bersembunyi di balik gorden ruang tamunya, sambil menyalakan kamera ponsel. Pukul 1:03, sosok pocong benar-benar muncul di depan pagar rumah. Matanya membelalak, jantungnya berdetak keras, tapi ia tetap fokus dan merekamnya. Setelah sosok itu menghilang, ia langsung membuka hasil rekaman. Namun layar ponselnya gelap total, tak ada gambar, tak ada suara, hanya sebuah video berdurasi 28 detik dengan latar hitam dan suara dengungan aneh. Warga lain pun mengalami hal serupa. Setiap kali mencoba merekam, hasilnya selalu rusak, entah gelap, entah bergoyang aneh, atau bahkan ponsel mereka mati mendadak. Yang lebih menyeramkan, salah satu ponsel menyimpan rekaman yang tidak pernah diambil. Di dalamnya, ada video berdurasi 14 detik, menampilkan seorang pocong berdiri di belakang pemilik HP. Padahal, orang itu mengaku sedang sendirian malam itu.
Ketakutan mulai menguasai seluruh kampung. Warga tidak lagi hanya bersembunyi, mereka mulai bergerak. Masing-masing rumah mulai mencari cara untuk melindungi diri mereka dari gangguan yang terus datang tiap malam. Pak Darto menggantungkan daun kelor di tiap sudut rumahnya. Katanya, itu bisa mengusir makhluk halus yang belum sempurna meninggalkan dunia. Bu Yati menaburkan garam kasar mengelilingi rumahnya setiap malam sebelum tidur. Ia membaca doa sambil membakar dupa di depan pintu. Beberapa rumah lain menggantungkan sapu lidi, dibungkus dengan kain putih, dan diselipkan di atas pintu masuk. Konon katanya, pocong takut pada sapu, karena ia simbol pembersih antara dunia nyata dan alam gaib. Bahkan ada yang meletakkan bawang putih dan cermin kecil di bawah tempat tidur. Segala upaya dilakukan, campuran antara kepercayaan lama dan usaha dari rasa takut yang nyata. Tapi meskipun semua itu sudah dilakukan, gangguan masih tetap datang. Ketukan di jendela, langkah berat di atap, bau anyir yang tiba-tiba muncul lalu hilang, dan suara ketawa pendek di tengah malam, yang membuat siapapun tak bisa tidur tenang. Upaya warga seolah tak berarti, karena makhluk itu tidak datang untuk ditolak. Ia datang karena dipanggil oleh sejarah yang pernah diabaikan. Saat suasana desa makin mencekam, seorang pria asing tiba-tiba muncul di gerbang kampung. Ia datang menjelang maghrib, menggunakan motor tua, dan mengenakan jubah hitam panjang, dengan tudung yang menutupi sebagian wajahnya. Warga tidak mengenalnya, tapi ada yang bilang, ia diundang oleh Mbah Warso, namanya Ki Seno, seorang dukun sepuh dari lereng gunung. Dikenal hanya lewat bisik-bisik, karena konon, ia hanya turun tangan jika gangguan berasal dari alam yang dalam, alam yang tidak semua orang berani sentuh. Ki Seno membawa tas kain besar, yang di dalamnya terdapat botol-botol aneh, cermin kecil, tulang burung, dan benda-benda ritual, yang tak pernah dilihat warga sebelumnya. Ia bicara pelan, namun setiap katanya terasa berat, seolah udara di sekitarnya ikut membeku. Ini bukan sekadar pocong biasa, ujarnya saat menginjak tanah kampung. Yang kalian hadapi, bukan hanya arwah penasaran, tapi penunggu lama, yang terusik tanpa permisi. Ki Seno meminta satu hal kepada warga, jangan ada yang merekam, jangan ada yang tertawa, dan jangan panggil nama saya sembarangan, karena malam ini, kita akan memanggil mereka kembali. Warga hanya bisa mengangguk pelan, karena dalam hati, mereka tahu, apapun yang akan terjadi malam ini, bukan lagi milik dunia biasa. Malam itu, seluruh kampung seperti kehilangan suara. Tak ada angin, tak ada suara burung malam, dan yang paling aneh, anjing-anjing tidak menggonggong sama sekali. Di tengah lapangan desa, Ki Seno berdiri tegak, dikelilingi oleh lingkaran dupa yang dibakar. Di tangannya, tergenggam sebilah keris kecil, dan botol berisi cairan hitam pekat. Warga berdiri mengelilingi dari kejauhan, hanya diam, dalam ketegangan yang menusuk. Lalu, Ki Seno mulai melantunkan mantra, bahasanya aneh, terdengar tua, terdengar seperti bisikan. Dari zaman yang sudah lama mati, dupa mengeluarkan asap tebal, menyeruak ke langit, bau cendana bercampur darah. Udara tiba-tiba menjadi dingin, padahal tidak ada angin yang berhembus. Tiba-tiba, suara denting logam terdengar dari tengah lapangan. Keris Ki Seno bergetar di tangannya, seolah ada yang menariknya ke bawah. Warga mulai resah, beberapa ingin mundur, tapi tubuh mereka seperti terkunci. Dan saat asap semakin tebal, sosok putih mulai muncul di kejauhan, berdiri tegak di bawah pohon randu tua. Diam, tidak bergerak, matanya hitam. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang robek di bagian dada. Pocong itu hanya menatap, tapi pandangannya menembus siapapun yang melihat balik ke arahnya. Ki Seno mendekat dan berbicara dengan bahasa yang tak satu pun warga mengerti. Lalu, pocong itu tertawa, pelan, rendah, mengerikan, sebelum akhirnya menghilang dalam asap yang membumbung tinggi ke langit. Ritual itu selesai, tapi rasa takut masih menggantung di udara. Meski ritual telah dilakukan, dan sosok pocong sempat muncul lalu menghilang, gangguan belum benar-benar berhenti. Malam itu juga, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Yanti terbangun karena suara tangisan. Tangisan itu tidak berasal dari dalam rumah, melainkan dari arah belakang dapur. Awalnya ia ragu,
Tapi rasa penasaran mendorongnya untuk membuka pintu perlahan. Dan ketika ia melangkah keluar, suara itu makin jelas. Tangisan pelan, seperti anak kecil yang terseduh. Dan sumbernya ternyata dari dalam sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Dengan tubuh gemetar, Bu Yanti membawa senter dan menyorot ke dalam sumur. Apa yang ia lihat membuatnya hampir jatuh pingsan. Kain putih basah menggantung di ujung tali timba, meneteskan air, dan bergerak sendiri, seolah ada sesuatu di bawahnya, yang menarik naik turun perlahan. Bu Yanti mundur, ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang, tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Lalu, suara tangisan itu berubah, menjadi suara tawa pelan, yang terpantul dari dalam sumur, dan terus berulang-ulang. Tawanya bukan tawa manusia biasa, ada getaran dingin di baliknya, ada dendam, ada kesedihan yang dalam. Bu Yanti lari masuk ke rumah, dan malam itu, ia tidak berani melihat cermin sampai pagi. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh sebuah pengakuan, yang muncul dari seseorang, yang tak pernah mereka curigai sebelumnya. Namanya Bayu, seorang pemuda yang tinggal di ujung gang. Pendiam, jarang ikut kegiatan warga. Tiba-tiba, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia datang ke rumah Pak RT. Dengan suara bergetar, Bayu berkata, "Ini semua salah saya, Pak." Semua warga berkumpul, mendengarkan dengan cemas, saat Bayu mulai membuka kisah, yang sudah lama ia sembunyikan. Beberapa minggu lalu, Bayu dan dua temannya, mencoba membuat konten horor untuk media sosial. Mereka ingin viral, ingin terkenal, dan mereka nekat pergi ke makam tua, yang konon jadi cikal bakal kampung ini. Di sana, mereka tidak hanya merekam, mereka membongkar sebuah pusara, yang sudah ditutup semak dan tak ada namanya. Ketika dibuka, mereka menemukan jasad yang masih utuh. Tubuhnya kaku, terbungkus kain kafan, duduk tegak seperti belum dikuburkan sempurna. Salah satu temannya sempat merekam dan tertawa. Mereka bahkan melempar batu kecil ke dalam lubang, sebagai bentuk ejekan. Sejak malam itu, teman Bayu jatuh sakit. Satu kehilangan suara, yang lain hilang ingatan, dan sekarang, gangguan itu menyebar ke seluruh kampung. Bayu menangis, ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Apa yang ia bangunkan, sudah terlanjur terjaga. Setelah pengakuan Bayu, Ki Seno kembali dipanggil oleh warga. Ia datang ke rumah Pak RT, dan duduk bersila di tengah ruangan, menyalakan dupa dan meletakkan cermin bundar di atas tikar pandan. Dengan mata terpejam, ia memegang botol kecil berisi air doa, dan berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Lalu tiba-tiba, cermin itu menghitam, asap dupa menggumpal, dan perlahan, muncul refleksi pocong, bukan satu, ada tiga, berdiri sejajar, tubuh mereka penuh tanah. Kain kafannya robek di bagian dada dan kaki. Tangan mereka menggenggam sesuatu, seperti potongan rambut manusia. Ki Seno menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Yang kalian ganggu, bukan satu roh penasaran, tapi tiga arwah yang dikubur tanpa nama, tanpa doa, tanpa kehormatan. Ketiganya adalah korban masa lalu, dibuang secara diam-diam, dan dikuburkan di lokasi makam tua, yang dibongkar oleh Bayu dan teman-temannya. Mereka dikubur dalam keadaan belum mati sepenuhnya, dibungkam, dilupakan, dan sekarang, mereka ingin dikenang, dengan rasa takut." Ki Seno memandangi warga satu persatu, lalu berkata pelan, "Selama mereka tak diberi nama, tak ada yang akan tidur nyenyak di desa ini." Malam itu, Ki Seno duduk dalam keheningan. Di hadapannya, terhampar tiga lilin kecil, masing-masing menyala dengan warna berbeda, putih, merah, dan hitam. Warga menunggu dengan tegang, karena hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa mereka? Tiga arwah yang menuntut nama mereka dikembalikan. Ki Seno menutup mata, tangannya menggenggam seikat rambut, yang ia ambil dari dalam cermin ritual sebelumnya. Lalu ia mulai bersenandung, dengan nada rendah dan menggetarkan dada. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah utara, meski semua jendela tertutup. Api lilin bergetar, dan dari asap dupa, muncul bisikan, "Sari, Wagio, Markem." Tiga nama lama, tak ada satupun warga yang mengenalnya. Tapi Mbah Warso terdiam, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar saat ia bicara. "Itu
Itu nama 3 orang yang pernah hilang. Di masa penjajahan dulu, mereka dibuang ke hutan, dibuang oleh penguasa saat itu, karena dianggap aib, tak pernah ditemukan, tak pernah dicari, hilang, dalam sunyi. Kini mereka kembali, menuntut yang dulu dirampas, hak untuk dikenang, hak untuk dimakamkan dengan doa. Ki Seno menatap warga dan berkata, jika kalian ingin ini berakhir, kalian harus mengubur mereka kembali, dengan nama, dengan hormat, dengan tangisan, bukan dengan ketakutan. Malam itu, seluruh kampung kembali berkumpul, bukan untuk berdoa di rumah, bukan untuk bersembunyi dalam ketakutan, tapi untuk mengantar 3 arwah yang telah lama terlupakan di tengah kebun bambu, di lokasi bekas makam tua yang dulu dibongkar. Ki Seno memimpin ritual pemakaman ulang. 3 lubang digali dengan hati-hati, tak sembarangan, dengan iringan doa dan langkah penuh hormat. Warga menyiapkan kain kafan baru, papan nisan sederhana, dan bunga 7 rupa di tengah tanah yang masih basah. Ki Seno meletakkan 3 gulungan kain putih, masing-masing melambangkan tubuh. Dari Sari, Wagio, dan Markem, tak ada jasad, tapi kehadiran mereka terasa sangat nyata. Bu Yanti yang dulu mendengar tawa dari sumur, menangis pelan saat meletakkan bunga. Bayu, yang dulu membuka kuburan mereka, bersujud dan meminta maaf. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mbah Warso membaca doa dengan suara lirih. Di belakangnya, api obor berkedip-kedip, seolah ikut menyaksikan pemulangan arwah yang telah lama terasing. Ketika doa selesai, angin tiba-tiba bertiup pelan, tapi hangat. Tidak seperti sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, di malam itu, tidak ada ketukan, tidak ada loncatan, tidak ada pocong. Malam itu, desa Sukarasa bisa tidur tenang. Malam setelah pemakaman ulang, warga mulai kembali tenang. Tidak ada ketukan, tidak ada tawa, tidak ada pocong, tapi 1 orang masih belum bisa tidur. Bayu, pemuda yang dulu membuka makam, masih dihantui rasa bersalah. Pukul 2 dini hari, ia akhirnya tertidur di atas sajadah yang masih terbentang, dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah jalan tanah. Kabut tebal menyelimuti kanan kiri. Tiba-tiba, 3 sosok pocong muncul di depannya, tapi kali ini, wajah mereka tenang, tidak marah, tidak menakutkan. Salah satu dari mereka, perempuan tua dengan sorot mata lembut, berbisik, kami sudah pulang, dan kamu sudah membuka jalan itu. Lalu, ketiganya berjalan pelan menjauh, menyusuri kabut, dan menghilang di antara pepohonan. Bayu terbangun dengan air mata di pipinya, tapi bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, hatinya terasa ringan. Di luar kamar, angin berhembus pelan, daun-daun jatuh satu persatu, dan langit malam tampak lebih jernih daripada malam-malam sebelumnya. Beberapa minggu telah berlalu, sejak malam pemakaman ulang itu, desa Sukarasa, yang dulu penuh bisik ketakutan, kini kembali seperti semula. Anak-anak sudah mulai bermain layangan. Di tanah lapang, ibu-ibu kembali duduk di warung, mengobrol sambil tertawa, dan malam-malam, yang dulu dipenuhi suara ketukan, kini hanya berisi nyanyian jangkrik, dan suara televisi dari dalam rumah. Tapi ada yang berubah, warga kini lebih sadar akan pentingnya menjaga adat dan sejarah. Setiap tanggal yang sama, mereka menyalakan lilin dan dupa di pinggir hutan bambu, bukan sebagai pemanggil, tapi sebagai bentuk penghormatan. Bayu pun berubah. Ia kini aktif membantu Mbah Warso, membersihkan makam tua, merapikan batu-batu nisan, dan mengajari anak-anak tentang pentingnya mendoakan orang yang telah tiada. Ki Seno, ia telah pergi, meninggalkan desa tanpa pamit. Tapi warga percaya, ia akan datang kembali, bila roh yang dilupakan, memanggilnya lagi. Dan pocong, mereka tak pernah muncul lagi. Tapi setiap malam Jumat, ada yang mengaku melihat 3 cahaya putih melintas perlahan di tepi kebun bambu, seperti sedang mengawasi, namun tak lagi ingin menakut-nakuti. Sore itu, langit Sukarasa ditutupi awan tipis, dan angin berhembus pelan, seolah membawa bisikan yang tak kasat mata. Bayu duduk di teras rumah Mbah Warso, membawakan teh hangat, dan beberapa pisang goreng. Keduanya duduk diam, menikmati udara kampung, yang kini terasa damai.
Tiba-tiba, Mbah Warso berbicara, "Bayu, dunia ini tidak hanya milik yang terlihat. Ada yang lama menunggu untuk dikenang, bukan untuk ditakuti." Ia menatap lurus ke depan, ke arah pohon randu tua, yang kini mulai tumbuh kembali. "Kalau kau lupa sejarah tempatmu berpijak, kau akan berjalan tanpa akar. Dan saat itu terjadi, roh-roh lama akan datang, untuk mengingatkan." Bayu hanya mengangguk, dengan mata yang mulai berkaca. Lalu, untuk pertama kalinya, Mbah Warso menggenggam tangannya dan berkata, "Jaga desa ini. Jangan biarkan yang muda meremehkan yang tak terlihat. Karena tak semua yang sunyi itu kosong, dan tak semua kematian itu tenang." Beberapa hari kemudian, Mbah Warso tak terlihat lagi. Kursi kayunya kosong, tehnya dingin, tapi tak ada tanda-tanda kepergian. Beberapa warga percaya, Mbah Warso sudah menyatu dengan tanah yang ia jaga seumur hidupnya. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah lama, dongeng kampung, cerita horor pinggir api unggun. Tapi bagi warga Sukarasa, ini adalah kenyataan yang pernah hidup. Di balik malam-malam mereka, pocong yang datang bukan sekadar makhluk halus, tapi cerminan dari luka masa lalu, yang dibiarkan menganga tanpa penebusan, dari tanah yang dilupakan, dari nama yang dihapus, dan dari tubuh yang tak pernah diberi penghormatan. Mereka datang bukan untuk menakutkan, tapi untuk diingat. Kini, desa Sukarasa telah tenang, tapi pelajaran dari semua ini, terus diucapkan dari mulut ke mulut. Jangan pernah bangunkan yang sedang tidur. Kalau kau tak siap mendengar mereka bicara, dan kalau kau sedang lewat di sebuah kampung sunyi, di malam yang sangat tenang, lalu kau melihat bayangan putih melintas perlahan, jangan panggil, jangan kau tegur, cukup tundukkan kepala, dan bisikan pelan, "Maaf, aku hanya lewat."